Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sulkifli dari AK Manufaktur Bantaeng, NIM 20 TPM 068, Program Studi Teknik Perawatan Mesin. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang hukum Kirchhoff, di mana hukum Kirchhoff ini ditemukan oleh Gustav Robert Kirchhoff yang merupakan ahli fisika asal Jerman. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan, yaitu bagian-bagian hukum Kirchhoff terbagi menjadi dua, yaitu hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff. Hukum ini berlaku pada rangkaian bercabang yang berkaitan dengan arah arus saat melewati titik percabangan. Yang hukum ini berbunyi kuat arus total yang masuk melalui titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan kuat arus total yang keluar dari titik percabangan. Besar kuat arus total yang melewati titik percabangan ini yaitu A secara matematis dinyatakan sebagai sigma I masuk sama dengan sigma I keluar yang besarnya adalah I1 sama dengan I2 tambah I3. Selanjutnya itu hukum 2 Kirchhoff. Hukum ini berlaku pada rangkaian yang tidak bercabang yang digunakan untuk menganalisis beda potensial atau tegangan pada suatu rangkaian tertutup. Bunyi dari hukum 2 Kirchhoff ini yaitu total beda potensial atau tegangan pada suatu rangkaian tertutup adalah 0. Versi lain hukum 2 Kirchhoff itu yaitu pada rangkaian tertutup jumlah aljabar GGL dan jumlah penurunan potensial sama dengan 0. Berdasarkan gambar tadi, total tegangan pada rangkaian adalah V AB tambah V BC tambah V CD tambah V DA sama dengan 0. Hukum ini menjelaskan bahwa jumlah penurunan beda potensial sama dengan 0, artinya tidak ada energi listrik yang hilang dalam rangkaian atau semua energi listrik diserap dan digunakan. Secara matematis dia dirumuskan yaitu sigma GG aljabar GGL tambah sigma IR sama dengan 0. Di mana sigma GGL ini yaitu jumlah GGL sumber arus atau satuan volt. Sigma IR ini jumlah penurunan tegangan satuan volt. I adalah arus listrik satuan ampere dan R adalah hambatan satuan ohm. Selanjutnya terdapat perjanjian tanda untuk tegangan gaya gerak listrik atau GGL. Yang pertama, jika arah kuat arus listrik searah dengan arah loop dan kuat arus listrik bertemu dengan kutub plus potensial tegangan terlebih dulu, maka tanda tegangan gaya gerak listrik adalah plus. Selanjutnya, jika arah kuat arus listrik searah dengan arah loop dan kuat arus listrik bertemu dengan kutub minus potensial tegangan terlebih dulu, maka tanda tegangan GGL adalah minus. Selanjutnya adalah perjanjian tanda untuk arah kuat arus listrik pada penurunan potensial tegangan atau IR. Yang pertama, jika arah kuat arus listrik searah dengan arah loop, maka tanda kuat arus listrik adalah plus. Yang kedua, jika arah kuat arus listrik berlawanan arah dengan arah loop, maka tanda kuat arus listrik adalah minus. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal, yaitu suatu rangkaian listrik ditunjukkan seperti gambar. Dengan menggunakan hukum 2 Kirchhoff, besar kuat arus listrik yang mengalir dalam rangkaian tersebut adalah. Maka cara menjawabnya adalah yang pertama itu diketahui GGL 1 sama dengan 6 volt, GGL 2 sama dengan 12 volt, R1 sama dengan 2 ohm, R2 sama dengan 6 ohm, dan R3 sama dengan 4 ohm. Maka yang ditanyakan itu adalah I atau arus listriknya, satuan ampere. Maka cara kerjanya itu dengan sigma GGL tambah sigma IR sama dengan 0. Maka akan menghasilkan min GGL 2 tambah IR 3 tambah GGL 1 tambah IR 2 tambah IR 1
sama dengan 0. Maka akan menghasilkan min 12 tambah I dalam kurung 4 tambah 6 tambah I dalam kurung 6 tambah I dalam kurung 2 sama dengan 0. 12 I kurang 6 sama dengan 0. I-nya dipindahkan. 6 bagi 12 sama dengan, maka I akan hasil dari I atau arus listriknya adalah 0,5 ampere. Selanjutnya, contoh soal selanjutnya adalah jika diketahui GGL1 sama dengan 16 volt, GGL2 sama dengan 8 volt, dan GGL3 sama dengan 10 volt, R1 12 ohm dan R2 6 ohm dan R3 6 ohm, maka besar kuadrat arus listrik I adalah, kita lihat di sini pada pojok kiri atas, besar kuadrat arus listrik I adalah, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mencari loop 1 atau loop atasnya dengan cara sigma GGL tambah sigma IR sama dengan 0. Maka I dalam kurung 12 tambah I1 dalam kurung 6 kurang 16 sama dengan 0. 12 kali I tambah 6 kali I1 sama dengan 16 bagi 2. 6I tambah 3I kali 3I I1 sama dengan 8, yaitu 16 bagi 2 sama dengan 8. Selanjutnya I sama dengan I1 tambah I2. 6I tambah 3I1 sama dengan 8. 6 dalam kurung I1 tambah I2 tambah 3I1 sama dengan 8. 9 kali 1 tambah 6 kali I2 sama dengan 8. Selanjutnya kita akan mencari loop kedua atau loop bawah, yaitu sigma GGL tambah sigma IR sama dengan 0. I2 dalam kurung 6 kurang I1 dalam kurung 6 tambah 8 tambah 10 sama dengan 0. 6 kali I2 kurang 6 kali I1 sama dengan min 18 bagi 2. 3 kali I2 kurang 3 kali I1 sama dengan min 9. Min 18 bagi 2 sama dengan min 9. Lalu min 3 kali I1 tambah 3 kali I2 sama dengan min 9. Dan untuk menemukannya keseluruhan, untuk mengeliminasinya, yaitu 9I1 tambah 6I2 sama dengan 8. Min 6I1 tambah 6I2 sama dengan min 18. Min 5I1 tambah 0 sama dengan 26 akan menghasilkan I1 26 bagi 15 ampere. Selanjutnya min 6I1 tambah 6I2 sama dengan min 8 akan menghasilkan min 6 dalam kurung 26 bagi 15 tambah 6I2 sama dengan min 8, maka akan menghasilkan I2 sama dengan 12 bagi 5. Yang terakhir yaitu I sama dengan I1 tambah I2 akan menghasilkan I 26 bagi 15 tambah 12 bagi 5. Maka I atau arus listriknya yaitu 4,13 ampere. Baik, mungkin itu saja materi tentang hukum Kirchhoff, yaitu hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2 yang bisa saya bawakan. Masih banyak kekurangan, masih perlu diperbaiki. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.